Sementara itu, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Bali menggelar workshop rumusan kebijakan dampak pengendalian penduduk di ruang Wacika Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan stakeholder terkait tujuan program KKBPK dan perumusan kebijakan dampak pengendalian penduduk. Dalam program workshop tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana. Dalam sambutannya, Catur Sentana mengatakan, dinamika kependudukan dan proses pembangunan mempunyai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, aspek-aspek dinamika kependudukan harus menjadi bagian integral dari perumusan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang efektif. Dinamika kependudukan dan proses pembangunan memiliki keterkaitan timbal balik, sehingga aspek-aspek dinamika kependudukan harus menjadi bagian integral dari berbagai kebijakan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam pembangunan kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Nah, bentuk-bentuk pengintegrasian ini itu selama ini yang sudah kita lakukan adalah bagaimana program KKBPK itu bisa masuk di dalam dokumen perencanaan daerah atau RPJMD. Nah, ini yang kami undang, oleh karena itu kami undang kepala Bapeda, ya, walaupun RPJMD rata-rata setiap kabupaten sudah kita laksanakan dan sudah terimplementasikan, namun mungkin ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan atau perlu diintegrasikan program-program KKBPK ini. Nah, ini yang akan kita mintai, kita memberikan informasi sehingga nanti tindak lanjutnya di kabupaten kota. Anggota Koalisi Kependudukan Provinsi Bali, Inyo Mandayo Rimbawan selaku narasumber workshop mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan muda atau kaum milenial masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang pendidikannya. Hal ini bisa terlihat dari tingginya tingkat pengangguran dari kalangan muda, khususnya lulusan SMK, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi hal tersebut. Tingkat pendidikan kaum muda dilihat dari perkembangan tahun 2017, hampir 50% masih berada pada tingkat pendidikan SLTP dan SMA, sehingga dalam hal bonus demografi perlu ada kerja keras dalam upaya meningkatkan pendidikan kaum muda di Provinsi Bali. Dalam fase bonus demografi, memang kita harus kerja keras. Bagaimana meningkatkan pendidikan mereka supaya mereka itu bisa lebih berkualitas, sehingga bisa turut serta di dalam kegiatan sosial ekonomi. Nah, sekarang kalau itu bisa dilakukan, pasti para kelompok kaum muda ini akan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di Bali. Workshop perumusan kebijakan ini dihadiri 30 peserta yang terdiri atas OPD KB Kabupaten Kota, Bapeda Lalitbang Kabupaten Kota, DPMP Kabupaten Kota, Disduk Capil dan KP Provinsi Bali, Bapeda Provinsi Bali, serta DPMP Provinsi Bali. Workshop dirangkaikan dengan pemberian arahan dari berbagai narasumber dan salah satunya adalah Koalisi Kependudukan Provinsi Bali serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk. Tim Liputan Bali TV.